Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kabir, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi kelas I. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tugas, yaitu tentang materi sejarah renang. Adapun pokok pembahasan yang pertama pengertian renang, yang kedua sejarah renang di dunia, dan yang ketiga sejarah renang di Indonesia. Pengertian renang. Berenang adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia atau hewan sewaktu bergerak di air, dan biasanya tanpa perlengkapan buatan. Berenang biasa menjadi kegiatan rekreasi dan olahraga. Makhluk hidup berenang antara lain untuk keperluan mandi, mendinginkan suhu tubuh sewaktu mencari ikan, atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua, sejarah renang di dunia. Lukisan-lukisan tentang berenang dari zaman batu telah ditemukan di gua berenang yang berdekatan dengan Wadi Sora di Gili, Kebir, Mesir Barat Daya. Catatan tertulis tentang berenang sudah ada sejak 2000 sebelum Masehi. Pada tahun 1538, Nicholas Windman, profesor bahasa anak dari Jerman, menulis buku pertama tentang renang. Perlombaan renang di Eropa bermula pada sekitar tahun 1800, dan sebagian besar peserta menggunakan gaya dada, gaya rangkak depan, ketika itu dipanggil gaya Trudgen. Diperkenalkan pada tahun 1873 oleh Johann Arthur Trudgen yang menirunya dari suku Indian. Renang merupakan salah satu cabang olahraga dalam Olimpiade Athena 1896. Pada tahun 1900, gaya punggung dimasukkan ke dalam perlombaan Olimpiade sebagai suatu acara. Pada tahun 1902, gaya Trudgen terbaik dimenangi oleh Richard Cavill menggunakan tendang keribas. Persatuan Renang Dunia yang pertama, atau Fédération Internationale de Natation, dibentuk pada tahun 1908. Gaya kupu-kupu yang pada awalnya merupakan salah satu kelainan gaya dada diterima sebagai suatu gaya tersendiri pada tahun 1952. Federasi Renang Internasional atau Fédération Internationale de Natation, disingkat FINA, adalah induk organisasi internasional olahraga renang. Organisasi ini diakui oleh Komite Olimpiade Internasional atau IOC. Selain renang, FINA juga merupakan induk organisasi internasional polo air, senam, polo air, selam, renang indah, dan renang perairan terbuka. Markas besar FINA berada di Lausanne di Swiss, dan renang indah di setiap negara dan teritori berhak menjadi anggota FINA. Selain mengadakan kejuaraan nasional dan regional, FINA berusaha memajukan olahraga renang di seluruh dunia, antara lain dengan menambah jumlah fasilitas olahraga renang.
FINA bertugas membuat peraturan internasional untuk kejuaraan renang. Renang perairan terbuka, selam, polo air, dan renang indah. Pertandingan renang dibagi menjadi nomor renang perorangan dan nomor renang beregu. Masing-masing nomor renang memiliki nomor renang untuk putra dan putri. Kolam renang yang digunakan terdiri dari kolam renang lintasan 50 meter dan lintasan pendek 25 meter. Yang kedua, sejarah renang di Indonesia. Sejak sebelum kemerdekaan di negara kita telah ada beberapa kolam renang yang indah dan baik. Akan tetapi pada waktu itu kesempatan bagi orang-orang Indonesia untuk belajar berenang tidak mungkin. Hal ini disebabkan setiap kolam renang yang dibangun hanyalah diperuntukkan bagi para bangsawan dan penjajah saja. Memang waktu itu ada juga kolam renang yang dibuka bagi masyarakat yang banyak. Akan tetapi harga tiket masuk sedemikian tingginya, sehingga para pengunjung tertentu tidak bisa membeli tiket masuk untuk berenang. Salah satu dari sekian banyak kolam renang yang dibangun setelah tahun 1900 adalah kolam renang Cihampelas di Bandung yang didirikan pada tahun 1904. Sesuai dengan tempat kelahiran kolam renang Cihampelas, maka awal dari kegiatan olahraga renang di Indonesia dapat dikatakan mulai dari Bandung. Pertama-tama berdiri Perserikatan Berenang diberi nama Bandung Swembon atau Perserikatan Berenang Bandung. Didirikan pada tahun 1917, Perserikatan membawahi 7 perkumpulan yang diantaranya adalah perkumpulan renang di lingkungan renang di lingkungan sekolah seperti halnya Hospia, Mulo, dan Quick School. Selain Bandung, Jakarta dan Surabaya juga mendirikan perkumpulan berenang dalam tahun yang sama. Kemudian barulah di tahun 1918 berdiri West Java Swembon atau Perserikatan Berenang Jawa Barat. Dan pada tahun 1927 berdiri pula OOS Java Swembon antar Perserikatan Berenang di Jawa Timur yang beranggotakan kota-kota seperti Malang, Surabaya, Pasuruan, Blitar, dan Lumajang. Sejak saat itu mulai diadakan pertandingan maupun antar daerah. Bahkan kejuaraan-kejuaraan itu rekornya juga menjadi rekor di negeri Belanda. Dalam tahun 1934, peloncat indah masing-masing Hasman dan Van de Graan berhasil keluar sebagai juara pertama dan kedua dalam nomor papan 3 meter dan menara. Pada Far Eastern Games di Manila, Filipina, kini kegiatan itu berkembang menjadi Asian Games sejak tahun 1951. Kedua peloncat itu juga menjadi utusan Hindia Belanda di tahun 1936. Stam seorang Hindia Belanda berdasarkan rekornya yaitu 0,59 detik 9 menit untuk 100 meter gaya bebas yang dicatat di kolam renang Cihampelas Bandung. Berhasil dikirim untuk ambil bagian dalam Olimpiade Berlin atas nama negeri Belanda. 2 orang peloncat indah masing-masing Hasman di bagian putra dan Kiki turut pula ambil bagian dalam Olimpiade Berlin, di mana peloncat putra menduduki urutan ke-8
hingga tahun 1940. Nederland Indische Zwembad atau NISB telah beranggotakan 12.000 berenang. Pada zaman pendudukan Jepang tahun 1943 sampai 1945, kesempatan untuk bisa berenang lagi bangsa Indonesia semakin besar. Oleh karena pemerintah pendudukan Jepang membuka seluruh kolam renang di tanah air untuk masyarakat umum. Periode tahun 1945, perkembangan olahraga renang di tanah air praktis menurun. Karena saat itu bangsa Indonesia dalam kancah perjuangan melawan penjajah. Hingga tanggal 20 Maret 1951, dunia renang Indonesia praktis berada di bawah pimpinan Zwembad for Indonesia atau SBVI. Dan kemudian sejak tanggal 21 Maret 1951, lahirlah Persatuan Berenang Seluruh Indonesia yang kemudian disingkat menjadi PBSI. Kongresnya yang pertama di Jakarta berhasil mengukuhkan ketua yang pertama, yaitu Profesor Dr. Andes Suedarmo, dibantu oleh wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan komisi teknik. Sejak saat itu, olahraga renang Indonesia setahap demi maju dan berkembang, serta selanjutnya dalam tahun 1952, PBSI menjadi anggota resmi dari Federasi Renang Dunia, yaitu FINA, singkatannya dari Federation International de Natation, dan International Olympic Committee atau IOC. Hingga tahun 1952 telah terdaftar sebanyak 29 perkumpulan tergabung dalam PBSI. Oleh karena itu, demikian didirikan top organisasi olahraga renang di tingkat daerah. Perkembangan olahraga berenang di Indonesia kian berkembang. Hal ini ditandai dengan penyelenggaraan perlombaan renang hampir setiap tahun di tingkat nasional. Begitu pula halnya dalam setiap pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON, yang cabang olahraga renang menjadi nomor utama. Dengan makin berkembangnya prestasi olahraga renang di Indonesia pada tahun 1952, Indonesia mengirimkan duta-duta renangnya ke arena Olimpiade di Helsinki. Kemudian tahun 1963 kembali Indonesia ambil bagian dalam Youth Festival di Bukares. Pada tahun 1945, regu polo air Indonesia dikirim untuk mengikuti Asian Games kedua di Manila, Filipina. Pada tahun 1954 berlangsung Kongres PBSI kedua, diselenggarakan di Bandung dengan menghasilkan susunan pengurus yang diketuai oleh De Sevaljogi ditambah 3 pengurus lainnya. Untuk keempat kalinya PBSI menyelenggarakan kongres pada tahun 1997 di Makassar, sekarang Ujung Pandang. Kongres ini menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya memilih susunan kepengurusan yang baru dengan ketua De Sevaljogi. Kemudian atas permintaan peserta kongres, istilah persatuan dalam singkatan PBSI diganti menjadi perserikatan. Dengan demikian, PBSI dalam hal ini menjadi singkatan dari Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia. Di tahun 1959 diadakan Kejuaraan Nasional Renang. Kejuaraan ini untuk pertama kalinya mengadakan pemisahan antara senior dan junior di Malang, Jawa Timur. Berlangsung pula Kongres PBSI kelima
di mana pada kongres itu di samping memilih kepengurusan baru yang ketuanya masih tetap dipercayakan kepada D. Soefarjogi, ya, juga kongres ini merubah nama Perserikatan Berenang Seluruh Indonesia atau PBSI. Dengan pertimbangan bahwa terdapatnya dua induk organisasi olahraga yang mempunyai singkatan sama, PBSI. Selain cabang olahraga renang, singkatan ini juga digunakan oleh Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Pada kongres di Malang, Jawa Timur, Ketua PRSI yaitu di Soeparjogi dipimpin oleh dua wakil ketua, dua sekretaris, bendahara, pembantu umum, ditambah komisi teknik dengan dua orang anggota. Kemajuan olahraga renang secara keseluruhan berkembang kian pesat, dan dalam tahun 1962 berhasil menampilkan nama-nama besar, dan dalam tahun 1962 berhasil menampilkan nama-nama besar seperti Ahmad Dimyati, Muhammad Syukri di bagian putra, sementara Iris Tobing, Lilenho, Eni Nuraini, serta banyak lagi di bagian putri. Dalam tahun 1963 di Jakarta kembali PSI menyelenggarakan Kongres 2, berhasil menyusun kepengurusan baru dengan Ketua Umum D. Soeparjogi. Selanjutnya, di samping 3 orang ketua, 2 orang renang, loncat indah, dan polo air. Keputusan lain yang diperoleh dalam Kongres PRSI merupakan singkatan dari Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.